Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Yulistiawati, mahasiswi dari IKIP Widya Dharma Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program perhitungan kasir toko dengan media Visual Basic. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini pada frame 1 ini adalah jenis roti. Pembuatannya ini menggunakan frame. Ada dua jenis frame ini. Kemudian di sini kita bisa memilih jenis brownies panggang, kukus, coklat. Kemudian ketika ditekan centang, ini nantinya kita akan bisa mengetik berapa jumlah yang dibeli oleh pembeli pada text box yang ada ini. Kemudian ketika nanti ditekan hitung, akan muncul total yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian ketika pembeli sudah membayarkan uangnya, kita bisa mengetiknya di sini nanti. Kemudian kita akan tahu juga kembaliannya berapa. Bagaimana proses pembuatannya ini? Oke, langsung saja kita buat form baru, project add form. Nah, kita akan memulai pembuatannya. Dilebarkan dulu ini. Oke. Nah, di sini saya akan pertama kali membuat judulnya dulu ya. Judulnya ini menggunakan label. Nah, ini judulnya. Caption dari judulnya ini kan masih label 1. Kita ganti dengan judul yang akan kita buat. Misalnya, Mini Bakery. Nah, fontnya ini juga bisa kita ubah. Saya memakai Comic Sans dengan ukuran 12. Oke. Kemudian dibuat center. Back color-nya diubah menjadi highlight. Sip. Kemudian untuk membuat jenis-jenis kuenya, bagian-bagian jenis kue, saya menggunakan frame. Nah, frame ini nantinya kita isi dengan jenis-jenis. Ini menggunakan checkbox, 3 checkbox. Ini check yang pertama. Kita copy. Oke. Oh my God. Nah, ini sudah ada 3 checkbox. Kemudian, di samping checkbox ini akan ada text box untuk memasukkan berapa jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli itu. Nah, frame yang pertama sudah jadi, tinggal di-copy saja untuk oke. Sudah. Nah, kita tinggal menamai saja dari frame 1 ini dan captionnya adalah brownies. Untuk jenis brownies, kemudian frame yang satunya lagi adalah bolu. Oke. Kemudian cek 1 ini, yang checklist ini, checkbox, akan captionnya saya ubah menjadi panggang. Kemudian bawahnya kukus. Nah, sudah. Kita juga bisa mengubah yang bolu ini jenis-jenisnya adalah nanti gulung, pandan, dan juga pisang. Oke, kemudian pada bagian text box ini akan kita kosongi saja teksnya.
Untuk mengosongi teksnya ini, text box ini, di bagian properties ini, di bagian teks, kita tinggal menghapusnya saja di sebelah sini. Oke. Nah, tampilan untuk jenis-jenis kuenya sudah. Kemudian saya akan membuat comment button. Ini adalah nanti menjadi tombol perintah. Ada 3 comment button yang saya butuhkan di sini. Oke, sekarang kita juga akan mengubah caption dari masing-masing comment ini. Yang pertama ini akan saya ubah menjadi hapus, untuk perintah hapus nanti. Comment yang kedua adalah hitung. Sedangkan yang ketiga ini adalah keluar, untuk keluar dari aplikasi ini nantinya, dari aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian, saya akan membuat 5 label lagi. Lima label yang saya butuhkan, tinggal copy, paste. Kita atur dulu yang sudah kita paste tadi. Kemudian oke, ada 5 label. Nah, kita beri caption dari masing-masing label ini. Ini saya beri caption total. Nanti mepet kanan. Kemudian ini adalah uang bayar. Captionnya diubah menjadi uang bayar. Uang bayar. Kemudian yang ini adalah kembalian captionnya. Kembalian. Oke. Nah, label dari ini akan saya kosongi. Ini juga ya dikosongi. Nah, kemudian uang bayar ini saya akan memberikan sebuah text box yang nantinya digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pembeli. Oke. Tampilannya diubah. Ini juga back color-nya menjadi putih, highlight. Ini juga. Box-nya juga dikosongi juga ya. Bagian teksnya dikosongi juga. Sip. Tinggal dirapikan dulu. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan nama-nama untuk setiap objek yang ada di sini. Ini tujuannya agar nantinya ketika kita membuat kode program, kita lebih mudah untuk mengoperasikannya. Oke, kita akan mengubah nama textbook ini name-nya ini kita ubah menjadi CHK panggang. Kemudian ini juga kita ubah CHK kukus, CHK coklat, CHK gulung,
CHK pandan, CHK pisang. Oke, nama dari semua textbook ini sudah kita tentukan ya, sudah kita ubah semua tadi. Mengubah nama dari masing-masing textbook ini. TXT panggang, TXT kukus, TXT coklat, TXT gulung, TXT pandan, TXT pisang. Kemudian dari button ini kita juga akan mengubah namanya. Ini kita ubah menjadi BTN hapus. Kemudian BTN hitung. BTN keluar. Oke. Nah, dari masing-masing label ini, label untuk bagian total, ini juga harus kita ubah untuk memudahkan nantinya ketika kita akan membuat coding. Ini namanya saya ubah LBL total. Ini karena bagian teks berarti TXT ya. TXT uang bayar. LBL kembalian. Oke. Nah, kita sudah mengatur nama-nama ini. Kemudian ya, kita ubah dalam bentuk center. Semuanya kita ubah dengan cara yang sama ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan kode dari setiap objek-objek yang ada di sini supaya semua objek ini dapat dioperasikan dengan baik. Yang pertama akan memasukkan coding pada bagian button keluar ini. Di dalamnya ini, saya akan buat variabel dulu, yaitu variabel keluar, string. Kemudian, pada variabel keluar ini akan berisi message box. Nah, yang isinya adalah apakah Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Kita masukkan VB question dan juga VB yes no. Juga mini bakery. Oke, sudah. Kemudian kita menggunakan perintah if keluar sama dengan VB yes. Then and if. Oke. Oke, kita akan coba menjalankan perintah ini, run, start. Nah, pada bagian keluar ini, ketika kita menekan yes, akan ada pesan seperti ini. Apakah Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Nah, kalau kita memilih yes, kita akan keluar. Kemudian apa yang akan terjadi kalau kita pilih no? Kalau kita pilih no, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi button keluar ini sudah berfungsi. Kemudian kita akan mengatur kode dari objek-objek yang lainnya.
Kemudian button hapus, kita akan mengaturnya. Di button hapus ini, kita akan menghapus semua yang terjadi, semua pengoperasian yang terjadi pada setiap objek ini. Misalnya JHK panggang, ini checklistnya gitu akan terhapus. False. JHK kukus. Kita atur dengan dari semua objek yang kita masukkan ini kita atur. Kemudian pada bagian text box ini juga nantinya akan kosong ketika akan menghapusnya. Jadi kita juga masukkan txt panggang. Teks nanti ini juga akan kosong. Kita copy saja. Nah, ini bagiannya diganti kukus. Ini juga diganti coklat. Gulung. Pandan. Oh my god. Oke, kita sudah mengatur bagian text box dan juga JHK, cek, kemudian totalnya juga kita hapus juga. LBL, oh ya, yang teks tadi TXT uang bayar itu juga harus kita hapus. TXT LBL total. Jadi nanti total ini juga akan kosong. LBL kembalian akan kosong juga. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan mencobanya ya. Kita ketik run, start. Oke, kita coba centang bagian ini, kukus sudah centang, terus diisi juga misalnya. Nah, diisi semua. Dan juga uang bayar kita isi, misalnya 100.000. Oke, hapus. Oke, berarti perintah hapus ini sudah bisa digunakan. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur tentang, kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat option explicit. Option explicit. Const harga, kita akan masukkan masing-masing dari harga kue-kuenya itu. Misalnya panggang 25.000. Kita copy aja. Nah, kita panggang ini kita ganti dengan kukus. Kukusnya misalnya 28. Kemudian lagi coklatnya, ini harganya 30.000. Kemudian harga gulung ini harganya 18 itu. Oh. Kemudian pandan harganya 20.000 dan juga pisang harganya 22.000.
Oke, kita sudah mengatur, kemudian kita akan buat variabel baru lagi, dim cos 1 sampai 6 S double. Oke, sudah kita atur. Selanjutnya, kita akan mengatur dari button hitungnya ini. Nah, button hitung ini kita masukkan cos-nya tadi, cos 1 dari variabelnya tadi ya. Kemudian val txt panggang nah ini akan dikali dengan harga dari panggang tersebut. Nah, kita buat value txt panggang.text ini maksudnya adalah nanti txt panggang yang bagian ini itu akan diisi berapa jumlahnya. Jumlah dari kue panggang itu kemudian dikalikan dengan harganya. Kita buat cosnya ini semuanya ya, untuk semua jenis kuenya. Ini tinggal di copy saja. Ini cos 2. Kemudian txt kukus. Nah, ini juga harga kukus. Terus yang ketiga, caranya sama. Coklat. Ini juga harga coklat. Selanjutnya tadi yang keempat itu gulung. Harga gulung juga. Ini yang kelima, pandan. Ini harga pandan juga. Yang keenam, pisang. Berarti juga diketikkan dengan pisang. Oke, kemudian kita akan juga ketika button hitungnya ini ditekan, kita juga akan memberikan caption dari total bayar itu, total yang harus dibayar, LBL total, caption sama dengan, nah cos 1 ditambah cos 2 sampai 6 itu tadi. Tambah lagi cos 3 tambah lagi cos 4 sampai cos 6 ya ini. Cos 5 ditambah cos 6. Oke, ini adalah caption dari total bayar nantinya. Kemudian kita juga akan mengisi juga dari label kembalian itu. Label kembalian caption. Nah, sama dengan value dari txt uang bayar text dikurangi LBL total caption. Nah, kita sudah mengatur tentang perhitungan button hitungnya ini. Kita sudah mengaturnya. Nah, untuk kembalian ini kan harusnya uang yang dibayar dikurangi dari total pembeliannya. Total pembeliannya ini sudah kita atur yang cos 1, cos 2, cos 3 sampai 6 ini. Nah, cos 1 itu maksudnya adalah perhitungan dari jumlah kue yang dibeli, value txt panggang.text dikali harga kue panggang itu.
Nah, masing-masing perhitungan costnya ini sudah kita tentukan dari awal ya. Nah, kita run ya, run. Terus kita centang dulu panggangnya. Kita akan memberi kue brownies panggang ini 2. Kemudian roti kukusnya 1. Brownies kukusnya 1. Kue bolu gulungnya ini 3. Kemudian berapa yang akan dibayar? Kita hitung. Nah, akan muncul 132.000. Misalnya kita membayar dengan uang 150.000. Nah, akan muncul kembalinya adalah 18.000. Seperti itu. Jadi sekarang kaman hitungnya ini sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Oke, kita perhatikan lebih dulu ya. Pada checklist panggang ini, ketika kita menceklis, kita bisa mengetikkan 2 angka-angka yang ada di dalam text box ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur bagaimana agar ketika checklistnya dihilangkan, angka dalam text box ini juga tidak akan aktif, tidak bisa diketikkan. Kita akan mengaturnya seperti itu. Oke, langkahnya adalah kita akan membuat enable dari text box ini menjadi false. Nah, ini kan enable-nya true, kita ganti false supaya ini menjadi tidak aktif. Kita atur dengan langkah yang sama. False, kita atur semuanya false dari text box ini. False ya. Oke, kita sudah mengatur semuanya dengan enable false. Nah, jadi ini tuh tidak akan aktif. Kita coba ya, run. Nah, tidak bisa diketikkan meskipun tetap saja, oke? Kita sudah mengaturnya. Nah, kemudian kita akan mengatur tentang checklist panggang ini. CHK panggang ini akan kita berikan coding CHK panggang value 1 then txt panggang enable-nya true. Nah, kemudian else if CHK panggang value then txt panggang enable false txt panggang dot text nah exit sub and if. Oke, kita sudah mengatur tentang checklist panggang tadi ya. Nah, if CHK panggang dot value-nya 1, kemudian enable-nya menjadi true. Jadi ketika panggang ini dicentang, maka teksnya ini juga akan aktif. Kemudian else if CHK panggang value sama dengan 0, berarti ketika panggangnya ini tidak dicentang, maka teksnya ini juga tidak akan aktif dan teks yang sudah ada tadi akan hilang. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba. Nah, misalnya yang sudah saya atur tadi kan panggang. Kita coba yang panggang ini. Sebelumnya ini tidak aktif. Kemudian ketika kita centang, nah teks ini akan bisa dituliskan. Misalnya 2. Kita akan menghitungnya juga. Nah, kemudian ketika kita hilangkan centangnya, maka teksnya juga akan hilang. Kita hitung lagi, berarti sama dengan 0. Seperti itu ya. Kita atur untuk semua checklist dari masing-masing jenis kue. Oke, kita copy saja. Kita akan mengatur untuk kukus ya.
Nah, JHK kukus ini kita ganti kukus. Sip. Ini juga tinggal diganti semuanya. Kita ganti dengan cara yang sama. Oke, kemudian yang coklat ini juga kita ganti. Kita paste saja yang tadi. Coklat. Kita juga ketika mengetikkan ini kita juga harus memperhatikan huruf besar dan kecil yang sudah kita gunakan ketika memberi nama tadi ya, yang di awal. Karena ini juga nantinya akan berpengaruh. Dalam pemberian kodenya ini. Oke, yang coklat tadi sudah. Kemudian gulung. Paste saja yang tadi. Gulung. Oke, gulung sudah selesai. Kemudian yang pandan. Paste, ganti pandan. Sip. Kemudian yang terakhir adalah pisang. Nah, kita paste pisang. Oke, kita sudah mengatur menggunakan, ini adalah penggunaan dari if dan else if ya. Oke, semuanya sudah diatur, kita bisa mengoperasikannya. Oh iya, kita juga akan mengubah back color dari form ini. Kita ubah back color-nya menjadi warna highlight, jadi warna biru. Oke, kita bisa menggunakannya sekarang. Dan kan dari program yang sudah kita buat, nah misalnya kita membeli panggang ini 2, dan juga pisang, ini kita membelinya 3. Kemudian kita batal untuk membeli pisangnya. Kue pisangnya ini berarti, nah, centangnya sudah kita hilangkan, berarti tulisannya juga hilang. Kemudian kita ganti pandan, misalnya 2, gulungnya 4. Oke, sekarang kita hitung. 162.000. Kita membayarnya dengan uang 200.000. Maka kembaliannya adalah 38.000. Nah, ini tuh sederhana sekali, bisa digunakan untuk pembelian yang lain, misalnya di toko, ataupun ketika kita punya bisnis online, untuk membuat program sendiri, untuk membuat perhitungan sendiri, kita juga bisa menggunakannya. Nah, ini juga sangat simpel sekali. Dan bisa dimodifikasi dengan yang lain juga. Ya, kita akan hapus dulu semuanya. Nah, semuanya akan terhapus ya. Kalau kita akan keluar, apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi ini? No. Maka kita akan tetap saja. Kita keluar, yes. Oke, berarti ini semuanya sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.